Oleh karena itu seorang ulama bernama Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhir, ya, seorang kibarut tabi'in, seorang pembesar tabi'in, pernah mengingatkan kita semua. Beliau mengatakan, la'an abita naiman wa usbiha nadiman. Sungguh ketika aku tidak bisa bangun malam, ya, karena tidur, ya, wa usbiha nadiman, sehingga di pagi hari muncul rasa penyesalan karena tidak bisa bangun malam, ya. Ahabba ilayya, itu lebih baik dari apa? Min an abita qaiman wa usbiha mu'jaban. Itu lebih baik daripada aku bangun malam ternyata di pagi harinya berakhir dengan kesombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada pagi hari ini kita bisa memulai kehidupan kita dengan sujud, ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, dan insya Allah akan menjadi salah satu bekal ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kita alhamdulillah selalu istiqomah untuk menjalankan ketaatan. Tak terkecuali kita sangat rajin beribadah, terutama beribadah sholat di masjid ini. Tetapi bapak-bapak sekalian yang berbahagia, pernahkah kita itu bertanya pada diri kita sendiri, apakah ketaatan dan ibadah yang kita lakukan itu sudah bisa menjamin bahwa kita ini bisa selamat? Apakah ibadah yang kita laksanakan itu sudah memberikan kepastian dan keyakinan yang kuat kepada kita bahwa jalan keselamatan itu terbentang di hadapan kita dan kita akan memasuki surganya? Jamaah yang berbahagia, sekali-kali mungkin perlu ditanyakan kepada kita itu, ya. Karena kita selalu berusaha setiap saat, ya, bahwa kita ini benar-benar taat beribadah, kita rajin beribadah. Sejatinya itu semuanya bisa menjamin keselamatan
dan juga bisa mengantarkan kita kepada surga. Jamaah yang berbahagia, kita harus menyadari bahwa yang namanya syaitan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Sumpah syaitan ketika dicap sebagai makhluk yang sesat itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menjadikanku makhluk yang sesat, atau dengan terjemahan yang lain, dengan sebab engkau sudah menghukumku menjadi makhluk yang sesat, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan menghalangi mereka itu dari jalanmu yang lurus. Itu sumpah iblis ketika dihukum oleh Allah sebagai makhluknya yang sesat. Kemudian ayat ini dilanjutkan, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim, sungguh akan kami datangi mereka itu, anak cucu Adam itu, min baini aidihim, dari arah depan mereka. Kalau tidak berhasil, wa min khalfihim, kami akan tunggu mereka di belakang nanti itu. Wa an aimanihim, kalau tidak berhasil lagi, akan didatangi dari arah kanan mereka. Wa an aimanihim, dan kalau tidak berhasil lagi, wa an syama'ilihim, dan kami akan mendatangi mereka dari arah kiri mereka. Jadi dari depan, dari belakang, dari kanan, dan juga dari kiri, tipu daya setan itu akan selalu dihadapi oleh kita sebagai anak cucu Adam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai kamu akan dapatkan mayoritas dari mereka itu syakirin, ya, tidak bersyukur, ya. Itu sumpah dari iblis ketika sudah dihukum oleh Allah sebagai makhluk yang sesat. Jadi mereka tidak mau sendirian. Iblis itu nggak mau sendirian dihukum sebagai makhluknya yang sesat, yang pasti nanti akan masuk neraka. Mereka nggak mau sendirian. Makanya mereka ingin mengajak berjamaah, sebagaimana kita ini berjamaah. Jamaah sholat subuh yang berbahagia. Oleh karena itu, ya, tidak cukup kita itu baik di depan saja, ya. Mungkin ketika kita mengawali ibadah ini sudah baik, niat kita sudah tulus, niat kita sudah ikhlas, rutin bangun setiap sebelum subuh. Jangan sampai nanti di akhir ibadah kita itu terperangkap dengan godaan-godaan setan yang disumpahkan tadi itu. Di awal mereka tidak berhasil, nanti di belakang bisa berhasil. Jangan sampai kita yang ikhlas sholat malam kemudian berakhir, ya, dengan kesombongan, dengan pamer misalnya, ya. Sehingga kadang-kadang tidak terasa menggerakkan tangan kita ini, ya, yang sering pegang gadget itu, handphone, kemudian pasang status misalnya, ya, alangkah indahnya bangun di tengah malam pada saat yang lain sedang nyenyak tidur misalnya, ya. Itu kan sering itu kita baca status seperti itu, ya. Kalau memang niatnya itu untuk memotivasi keluarga kita dan orang lain, saya kira itu baik, bahkan sangat baik. Tetapi kalau itu maksudnya adalah untuk pamer dan untuk kesombongan, saya kira kita termasuk yang disumpahi oleh iblis tadi itu.
mengawali ibadah kita dengan keikhlasan tapi berakhir dengan sikap pamer. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu seorang ulama bernama Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhir, ya, seorang kibarut tabi'in, seorang pembesar tabi'in, pernah mengingatkan kita semua. Beliau mengatakan, la'an abita naiman wa usbiha nadiman. Sungguh ketika aku tidak bisa bangun malam karena tidur, wa usbiha nadiman, sehingga di pagi hari muncul rasa penyesalan karena tidak bisa bangun malam, ahabba ilayya, itu lebih baik dari apa? Min an abita qaiman wa usbiha mu'jaban. Itu lebih baik daripada aku bangun malam ternyata di pagi harinya berakhir dengan kesombongan. Itu peringatan dari seorang ulama bernama Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhir, mengingatkan kepada kita yang rajin beribadah, yang rajin sholat malam. Bukan berarti beliau ini menganjurkan kita tidak sholat malam, bukan. Tetaplah sholat malam itu menjadi sunnah yang muakkadah, karena Rasulullah selama hidupnya hampir tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tetapi jangan sampai di ujung sholat malam itu berakhir dengan kesombongan, muncul kesombongan di hati dan pikiran kita. Jangan sampai, karena itu akan menggugurkan seluruh ibadah yang kita lakukan. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita harus paham makna ibadah itu. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Imam Az-Zajjaj memberikan pengertian ibadah itu, al-ibadah fil lughah. Makna ibadah secara bahasa itu adalah at-ta'atu ma'al khudu'. Ibadah itu adalah ketaatan yang disertai dengan sikap tawaddu. Itu adalah ibadah. Sejatinya semakin rajin beribadah, semakin tawaddu kita itu, semakin rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan orang lain. Sebagaimana padi, padi semakin apa itu? Apa katanya pepatah kita itu? Padi semakin berisi, semakin menunduk. Sama, kita ini semakin rajin beribadah, semakin berilmu dan rajin beribadah, mestinya juga sama, semakin tawadhu, semakin menunduk. Tidak perlu tengadah kemudian pamer dengan kesombongan. Walaupun kita ini alim, walaupun kita ini ahlul ibadah, ya, jangan sampai seperti yang dikhawatirkan oleh ulama kita Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhir tadi. Jamaah yang berbahagia, tetapi Ustadz ada problem. Kenapa kadang-kadang tidak sengaja melintas di hati kita itu, bahkan di pikiran kita, sikap pamer itu. Sudah tidak ada yang tahu kita bangun malam, bahkan istri kita nggak tahu kalau kita bangun malam. Tapi kadang-kadang tidak sadar, tidak sengaja melintas di hati kita itu. Kok pingin gitu disampaikan kepada orang lain, ya. Harapannya mungkin awalnya supaya orang lain itu juga termotivasi, semangat seperti kita, ya, sholat malam begitu, ya. Kadang-kadang muncul seperti itu, Ustaz, ya. Ya manusiawi mungkin, ya, sebagaimana hampir semua kita mungkin pernah mengalami itu, ya. Tiba-tiba melintas di hati kita itu, pengen ini juga disampaikan kepada orang supaya orang mau meniru kita, bisa berjamaah di sini, ya. Kalau memang itu dimaksudkan ingin memberikan semangat kepada saudara-saudara kita, saya kira itu baik, ya. Tetapi jangan sampai muncul sikap riya, sikap pamer itu, ya.
Nah, barangkali ada beberapa cara yang mungkin bisa mengobati, bisa mengobati hal-hal yang seperti disampaikan saya tadi. Bagaimana caranya mengobati rasa yang kadang-kadang melintas di hati kita, ingin ini juga disampaikan, dipamerkan kepada orang lain. Jamaah yang berbahagia, dalam waktu yang sangat singkat ini saya ingin berbagi tips yang mungkin semua kita pernah mengalaminya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita beribadah itu karena keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, kita rajin beribadah, terutama setiap pagi kita mengawalinya bersama-sama di masjid ini, itu karena keutamaan Allah, sehingga tidak perlu ada yang disombongkan. Apalagi ada yang dari jauh, dari luar kota atau agak ke pinggir dari kota, jauh-jauh hujan, tadi malam lebat, cuacanya dingin, tetapi kita mampu melangkahkan kaki kita untuk berjamaah di sini. Tetapi kita juga perlu tahu, ada loh mereka yang dekat masjid, sangat dekat dengan masjid rumahnya, orangnya sehat, punya kesempatan, tetapi tidak bisa itu melangkahkan kakinya ke masjid. Ia tidak mendapatkan keutamaan dan rahmat dari Allah. Sehingga walaupun dia dekat, walaupun sehat walafiat, walaupun punya kesempatan, tapi kakinya tidak bisa ringan untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk beribadah. Sehingga kita patut bersyukur, kita masih mendapatkan banyak keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah. Inilah yang diingatkan oleh seorang ulama yang hidup di abad keempat, bernama Abu Bakar al-Ismaili, dalam kitabnya I'tiqadu A'immatil Hadits. Beliau pernah mengingatkan, fa inna amalahu lil khair wa tanawulahu lit ta'ah. Sesungguhnya kata beliau, amalan kebaikan itu, wa tanawulahu at-ta'ah, dan ketaatan yang kita lakukan setiap hari itu, fa innama an fadlillah, sesungguhnya itu karena keutamaan Allah. Inilah nasihat dari Abu Bakar al-Ismaili, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kita yang menganut mazhab ahlu sunnah wal jamaah perlu menanamkan itu, bahwa kita beribadah itu innama an fadlillah, karena itu keutamaan dari Allah. Kita baca dalam surah An-Nur ayat 21, itu lebih tegas lagi itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Seandainya bukan karena keutamaan Allah atas kamu, wa rahmatuhu, dan bukan karena rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, maka kamu tidak akan pernah bisa mensucikan dirimu abada, selamanya. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, kita tidak akan bisa mensucikan diri kita, mengikhlaskan diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah, kalau bukan karena keutamaan dari Allah, bukan rahmat dari Allah. Sehingga kita tidak perlu sombong. Ibadah yang kita lakukan itu semuanya karena keutamaan Allah, karena rahmat dari Allah, sehingga hati kita bersih, hati kita suci. Ma zaka minkum min ahadin abada. Kita tidak akan bisa mensucikan diri kita tanpa keutamaan Allah, karena rahmat Allah itu. Kalau kita belajar ilmu tasawuf itu, saya kira sangat akrab dengan kajian-kajian seperti ini. Jamaah yang berbahagia, nah, Rasulullah juga pernah menanamkan hal ini kepada para sahabatnya, yang selalu berikhtiar, menunjukkan ketaatan kepada Allah. Beliau pernah menasihati para sahabatnya ketika bergotong royong
menggali Khandaq ya. Ketika menghadapi perang Khandaq, perang Khandaq itu perang apa? Perang yang menggunakan strategi membangun parit atas usulan dari sahabat bernama Salman Al-Farisi ya. Seorang sahabat dari negeri Persia ya. Jadi ini strategi perang yang ya, berasal dari negeri Persia ya. Jadi bangun parit. Kalau dipakai untuk strategi perang, kita bisa bayangkan paritnya itu berapa meter itu ya. Sehingga tidak bisa dilalui oleh kuda misalnya ya. Berapa meter kira-kira ya. Kemudian dalamnya juga berapa meter, sehingga kuda kalau jatuh nggak bisa naik lagi. Coba dibayangkan itu. Dan itu berapa panjangnya yang digunakan di Madinah itu ya. Dengan menggunakan alat manual, tidak ada alat berat seperti yang kita saksikan sekarang ya. Rasulullah mengawal langsung pekerjaan proyek besar itu. Jadi strategi perang yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi diterima untuk digunakan dalam menghadapi perang melawan kafir Quraisy pada waktu itu. Dibangun, digali, sampai disebutkan dalam riwayat itu Rasulullah berjibaku sendiri dengan tangannya sampai perutnya ini kotor dengan debu. Seorang pemimpin ya, memberikan contoh, memberikan teladan, bekerja keras untuk menunjukkan ketaatan, berjihad di jalan Allah. Apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya ya, yang bergotong royong untuk menunjukkan ketaatan fisabilillah. Beliau mengatakan, walaulallah, seandainya bukan karena Allah, mahtadaina, kami tidak akan mendapatkan hidayah, kata Rasulullah. Wala tasaddaqna, dan kami tidak akan gemar untuk bersedekah di jalan Allah. Wala shallaina, dan kami tidak akan rajin melaksanakan sholat. Pada saat semuanya sibuk dengan kegiatan duniawi, ya kan, asik mencari nafkah. Kalau seandainya bukan karena keutamaan Allah, bukan karena Allah, kita tidak akan ringan untuk melangkahkan kaki, ya, berhenti dari pekerjaan kemudian melaksanakan sholat. Itu ditanamkan oleh Rasulullah ya, bahwa kita sholat, kita rajin bersedekah, kita semangat berjihad di jalan Allah, kita mendapatkan hidayah dari Allah, itu semuanya karena keutamaan dari Allah. Tidak perlu kita itu pamer, apalagi sombong. Jamaah yang berbahagia, saya kira tips pertama ini penting ya, untuk kita ingat ya. Setiap kali misalnya melintas di hati kita rasa pamer atau kesombongan itu, ingat ya, bahwa kita beribadah itu semata-mata karena keutamaan Allah, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kita singkat saja karena waktunya sangat terbatas. Kemudian yang kedua, ya, kita menyadari ya, walaupun kita ini rajin beribadah, tapi tidak ada jaminan kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Walaupun kita ini rajin beribadah, siapa yang menjamin kita akan mengakhiri hidup kita juga dengan beribadah kepada Allah? Tidak ada jaminan kita ini akan mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Sehingga jangan sampai kita beribadah diakhiri dengan kesombongan itu. Siapa yang dijamin masuk surga, sudah pasti dia husnul khotimah. Siapa yang disebutkan oleh Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga? Pasti Rasulullah sendiri. Siapa lagi? Ya, di dalam hadis itu ada 10 yang eksplisit namanya disebutkan oleh Rasulullah. Siapa? Pertama, Abu Bakar. Abu Bakar fil jannah, kata Rasulullah. Siapa lagi?
Umar. Siapa lagi? Utsman. Siapa lagi? Ali. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf yang disebutkan. Siapa lagi? Zubair bin Awam. Siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Dan yang terakhir ini, awalnya Rasulullah tidak mau menyebutkan, ya. Tetapi karena diminta, akhirnya Rasulullah menyebutkan. Kenapa? Karena ternyata yang disebutkan adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Namanya Sa'id bin Zaid. Tidak terlalu populer, ya. Namanya Sa'id bin Zaid, ya. Sahabat yang terakhir disebutkan, ya, sebagai penghuni surga oleh Rasulullah. Beliau menyebutkannya karena diminta. Siapa lagi ya Rasulullah? Sa'id bin Zaid, ya, meriwayatkan hadis ini. Bukti bahwa beliau ini rajin ikut pengajian. Karena tidak mungkin dia hafal banyak hadis, meriwayatkan hadis, kalau dia tidak rajin ke majelis ilmu. Oleh karena itu berbahagialah kita, ya, di tengah-tengah kesibukan kita, kita ini masih punya kesempatan belajar walaupun sebentar, ya. Karena kita yakin akan memberikan manfaat untuk ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, ya. Hadisnya ini mirip hadis yang populer, ya. Kalau saya bacakan akan nyambung kepada hadis populer itu, tapi bukan itu maksudnya, ya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu apa? Innamal a'malu binniat. Itu yang populer, ya kan? Jadi setiap kali disebutkan innamal a'malu, semua kita hafal binniat, ya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Tetapi hadis ini lain, sama redaksinya, tetapi berikutnya beda. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhir-akhirnya. Makanya tadi saya bilang, walaupun di awalnya baik, sudah tulus, sudah ikhlas, bahkan tidak ada orang yang tahu, bahkan istri kita tidak tahu. Tetapi siapa yang menyangka ternyata di akhir-akhirnya muncul, ya, ingin pamer dan kesombongan itu. Makanya Rasulullah mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Amal-amalan itu juga tergantung kepada di akhir-akhirnya. Apakah di akhir-akhirnya dia tetap baik? Apakah di akhir-akhirnya dia tetap ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang berbahagia, nah, ini peringatan dari Rasulullah. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 137 Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, tsumma kafaru, kemudian mereka kafir, tsumma amanu, kemudian mereka beriman lagi, tsumma kafaru, kemudian mereka kafir lagi, tsumma zdadu kufra, kemudian bertambah kekufuran mereka. Ayat ini mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa akan ada orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian semakin bertambah kekufurannya itu, ya. Memang banyak orang kafir masuk Islam, banyak orang kafir beriman, banyak. Tetapi perlu diketahui juga, banyak juga orang yang beriman kemudian kufur, banyak juga, ya. Selama ini yang kita tahu itu apa? Orang kafir beriman, orang kafir masuk Islam. Iya, tapi ada juga loh Bapak sekalian, orang yang awalnya beriman, awalnya taat beribadah, awalnya ikhlas, kemudian berubah, perilakunya berubah menjadi kufur, menjadi malas beribadah,
menjadi pamer, menjadi sombong. Coba diperhatikan, ada nggak orang-orang yang seperti ini? Terkonfirmasi dengan ayat yang saya bacakan tadi. Makanya ya, kalau misalnya ada temuan, ada ditemukan orang yang dulunya mantan preman, ya pakai tato-tato di sini itu, ya, kemudian insaf, ya, lihat ketika sudah insaf, orang-orang yang katanya orang Madura bajingan-bajingan itu lebih banyak loh yang luar biasa taatnya beribadah itu. Saya punya mahasiswa mantan preman, jadi yang saya katakan tadi bertato itu. Sampai dia bilang kepada saya, Ustadz, gimana caranya saya menghilangkan tato saya? Ya. Sampai digunakan segala cara, mohon maaf, sampai pakai alat yang pemanas itu, dipanasin itu, dilukai supaya hilang. Ya. Mungkin tidak seperti itu dengan caranya sampai menyiksa diri. Ya. Kalau memang tidak bisa tidak bisa dihilangkan, menurut saya nggak apa-apa itu. Yang penting kita sudah berusaha untuk menunjukkan ketaatan, sudah benar-benar insaf ingin berubah. Mungkin fisiknya susah dirubah, barangkali batin, pikirannya dan perilakunya bisa berubah total. Dan alhamdulillah beliau itu sangat taat beribadah, sangat disukai banyak orang. Bahkan kabarnya beliau ini terpilih menjadi kepala desa loh. Menjadi kepala desa dari sangat baiknya perubahan yang terjadi itu. Awalnya preman, ya. Bahkan dia pernah cerita berbuat jahat kepada banyak orang, ya. Tetapi banyak juga orang yang dulunya beriman, yang awalnya alim, ahli ibadah, kemudian berakhir dengan su'ul khotimah, ya. Karena tidak mampu digoda oleh setan tadi itu, ya. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua. Kita harus menyadari tidak ada jaminan walaupun kita ini taat beribadah akan berakhir dengan husnul khotimah. Tetapi kita berharap kita yang sudah terbiasa setiap hari dengan berbagai kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh, dengan ibadah, pada akhirnya kita akan berakhir dengan kebiasaan kita itu, ya. Kalau kita terbiasa berzikir, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, ya. Saya yakin kebiasaan kita ini akan terbawa sampai akhir hayat kita, ya. Pernah nggak bapak-bapak sekalian itu di malam hari, ya, kalau katanya orang Madura itu kena apa itu? Absaat tuh, ya, absaat sampai mohon maaf ya, muncul perasaan dan pikiran ini, kayaknya ini saya sudah mau dicabut gitu, ya. Saya pernah mengalami itu, ya. Jadi kayaknya mau berucap kalimat syahadat tuh nggak keluar tuh, ya. Mau membaca ayat-ayat suci tuh nggak keluar itu katanya orang Madura kena absaab itu, ya. Sampai di pikiran kita itu negatif, kayaknya Allah sudah mau mencabut nyawa kita itu. Itu baru kena absab loh, Ibu. Tetapi karena kita terbiasa dengan kalimat thayyibah itu pasti muncul dengan otomatis itu, ya. Akan muncul secara otomatis. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan kita, ya. Akan berusaha untuk diucapkan walaupun sulit. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua. Yang terakhir, kita harus menyadari bahwa ibadah kita itu masih banyak yang kurang, ya. Masih belum sempurna, ya. Sehingga jangan sampai muncul kesombongan dan sikap pamer, nggak boleh, ya. Kenapa Ustadz? Karena kita sadar walaupun kita ini rajin beribadah, sholatnya sangat rajin, bahkan sholat jamaah terus, tetapi kita ini merasa bahwa ibadah kita ini masih ada kekurangan. Kita sholat itu kalau sholat wajib saja ya, itu 5 kali kan sehari semalam. Ada yang sudah umurnya 60 tahun di sini? Ada? Ya. Nah, 1 tahun itu berapa hari? 360, ya? Hah? 365. Coba kalikan, kali 5 itu berapa itu? 5 kali 360. Katakan begitu, berapa? 1800, ya.
1 tahun Bapak sekalian, 1 tahun kita melaksanakan ibadah sholat wajib saja, belum yang sunnah ya, itu 1.800 sholat wajib saja 1 bulan, 1 tahun. Kalau umurnya 60 tahun ya, dipotong 10 tahun misalnya, coba kalikan berapa ribu sholat wajib yang sudah kita lakukan, belum lagi sholat sunnahnya. Berapa ribu ibadah sholat yang kita lakukan. Tetapi pertanyaannya ya, bisakah kita itu menunjukkan satu ibadah sholat saja yang khusyuk dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir kita menganggap itu sempurna khusyuknya. Dari takbiratul ihram sampai salam, saya betul-betul merasakan kehusyuan, seolah-olah hadir di pikiran dan hati saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak merasakan itu? Nggak usah banyak-banyak, dari sekian ribu itu 1 kali saja. Pernah Bapak? Kalau kita merasa belum pernah, itu bukti bahwa ibadah kita itu memang masih jauh dari sempurna. Makanya kita jangan sombong. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, setelah selesai sholat apa yang kita baca? Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu kita lakukan setiap ibadah sholat kita. Setiap selesai sholat ibadah kita istighfar. Mestinya kita istighfar itu kan kalau melakukan maksiat, iya kan? Kalau misalnya ada orang melakukan maksiat, apalagi anak-anak kita, apa nasihat kita? Istighfar cong, istighfar, nah iya kan? Ya, misalnya kita anggap dia melakukan sesuatu yang berdosa, ya, kita perintahkan, kita nasihati untuk bermaksiat. Lah ini jelas-jelas ibadah sholat lagi. Kenapa kita itu diperintahkan, dicontohi untuk beristighfar? Artinya apa? Walaupun kita ini beribadah, sudah pasti kita ini ibadah, nilainya ibadah, tetapi kita diajarkan untuk istighfar. Karena kita sadar bahwa ibadah yang kita lakukan itu ya, belum benar-benar sempurna. Makanya perlu disempurnakan dengan istighfar. Jamaah yang berbahagia, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, menambah apa-apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya ya. Barangkali dengan 3 cara itu paling tidak ya bisa mengobati ya, ketika kita itu diganggu dengan ya setan ya, supaya kita itu pamer atau ujub, muncul kesombongan setiap kita beribadah itu. Ingat 3 hal itu. 1, ingat bahwa kita beribadah itu karena keutamaan dan rahmat Allah. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwa ibadah yang kita lakukan itu tetaplah ada kekurangannya, belum sempurna. Dan yang ketiga, kita juga harus menyadari walaupun kita rajin beribadah, tidak ada jaminan kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Insya Allah dengan ingat 3 hal itu, insya Allah ya, ibadah kita di awal baik dan akan berakhir dengan kebaikan. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.